Shalom adik-adik. Yang di rumah shalom juga. Haleluya. Kita dalam acara apa? Sekolah Minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Yesus pokok. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cintaku. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cintaku. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teote, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing embek-embek, kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing embek-embek, kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Pujilah, pujilah, haleluya. Pujilah, pujilah, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hidup, haleluya. Saja kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Miseren. Kami persilakan. 2, 3. Shalom, apa kabarmu? Bagaimana sudah menjadi manusia baru di tahun baru ini? Jadilah manusia baru seperti Kristus, hidup seperti Tuhan Yesus, dan tiru teladan Tuhan Yesus dan lakukan bakat-bakatmu. Ya, Tuhan memberkati. Memori verses Kisah 26 ayat 16. Kisah 26 ayat 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, kata Tuhan. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi Saulus berubah menjadi Paulus dikarenakan karena dia mau bertobat. Apakah kalian mau bertobat di tahun baru ini? Bertobatlah, perbaruilah hidupmu, jadilah baru seperti Tuhan Yesus. Sifat
mengasihi. Ya, kita akan membahas sifat kasih nanti. Mari kita berdoa. Memory verses-nya dulu. Memory verses 2, Kisah 26:16 sudah ya tadi ya. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Ampuni setiap kami Tuhan, hari lepas hari, dan segala sebelum dosa ini Tuhan, segala sebelumnya Tuhan. Ampuni kami untuk semua dosa kami sebelum ini. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus, hati yang baru, hati yang diperbarui oleh firman-Mu, dan kami memohon firman-Mu memperbaruinya. Kami memohon Tuhan, ampun untuk setiap dosa yang disengaja maupun tidak. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami. Penuh Roh Kudus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kealahan tertinggi banyak kepunyaan kami. Dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang penuh. Terima kasih Tuhan, kami mohon seluruh perlindungan kami tetap yang lain sama. Kami mohon berkat-berkat-Mu, kesehatan, kesembuhan, dan semua yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kalau ada salah, tolong ampuni kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Dan kami memohon Tuhan Yesus Kristus, sudilah kiranya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, melimpah luah dalam kami dan penuh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mohon seluruh perlindungan kami termasuk darah Yesus, tetap dan seluruhnya. Kami mohon berkat-Mu dan kami mohon kami semua dapat mengerti firman-Mu Tuhan, oleh karena Roh Kudus dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat firman turunan daripada kasih adalah mengasihi dengan perbuatan kasih ya. Jadi termasuk dalam lingkupan kasih itu kita mengasihi nggak cuma dengan mulut, tapi mengasihi dengan hati, dengan perbuatan juga dengan perbuatan kasih seperti yang Tuhan Yesus tiru. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak tidak hanya dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Ketika anak-anak itu datang kepadanya, orang-orang menolaknya, tetapi Tuhan Yesus berkata, biarlah mereka datang padaku. Intinya seperti itu. Jadi dia dengan perbuatan diambilnya lah anak-anak itu, dipangkunya lah, dan dikasihinya. Seperti itu. Saya nggak tahu apa dipangku apa tidak, tapi gambarnya dipangku ya. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan perbuatan. Sangat dengan perbuatan, karena dia disalib itu suatu contoh teladan perbuatan. Dia menderita sengsara, dia dipukuli, dipecuti untuk kita. Nah anak-anak, mari kita lihat Yohanes 3 ayat 1-21. Anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab bahwa mereka yang sudah bertobat, yang dibilang anak-anak Tuhan, juga murid-murid Tuhan, semuanya mengasihi dengan perbuatan. Kita lakukan, kita tiru perbuatan mereka, yaitu mengasihi dengan perbuatan kasih. Yohanes 3 ayat 1-21, cukup panjang. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, Pak Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Wah, seorang pemimpin ini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Maksudnya adalah dilahirkan kembali sebagai manusia baru karena sudah baptis Roh Kudus, ya. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh Allah, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi harus dibaptis Roh Kudus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Allah. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?
Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Tuhan Yesus, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Mari kita lakukan dengan gerakan. Kita harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Berarti kita harus menjadi manusia baru dalam Kristus. Kita harus dibaptis Roh Kudus dan dilahirkan kembali, dan minta Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati dan rohmu. Minta engkau baptis Roh Kudus. Dan setelah itu, hiduplah sebagai manusia baru, hidup sesuai Alkitab ini, sesuai firman ini, seperti Tuhan Yesus. Tinggikan Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Mari kita proklam ayat 16. Ayat 16 kita proklam lagi. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak mati dalam lautan api neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya, dihukum. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita sekarang akan bersaksi. Kesaksiannya adalah ketika saya dahulu percaya Tuhan Yesus, saya dari Katolik berubah menjadi Kristen karena Alkitab dan firman Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan yang disembah haruslah Allah Bapa, Allah Anak Yesus, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tritunggal Maha Kudus, yaitu Tuhan. Di luar itu nggak boleh nyembah orang kudus, nggak boleh nyembah Ibu Tuhan, yaitu Maria, menghormatnya boleh. Seperti itu. Jadi hanya boleh menyembah kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan ketika saya dibaptis, semuanya berubah. Saya dibaptis Roh Kudus, itu pangin tangan hamba Tuhan, dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Dan semuanya berubah. Saya dulunya sombong jadi rendah hati, yang dulunya marah jadi sabar, seperti itu, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pemainan pertama, mengasihi dengan perbuatan kasih kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengasihi dengan perbuatan. Sekarang kalian mengasihi dengan perbuatan kasih kepada Tuhan.
Permainan kedua, mengasihi dengan perbuatan kasih kepada sesama manusia, kepada teman-temanmu, orang tuamu dulu, keluargamu dulu, dan kepada teman-teman dan kepada yang lain-lain, dan kepada guru-guru dan kepada orang di sekitarmu, bahkan di seluruh dunia, dan yang kau doakan. Ingat, kalau mengasihi sesama, itu mengasihi sesama seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi diri sendiri haruslah dikasihi dulu, baru bisa mengasihi orang lain. Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, kemudian mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Yohanes 3 ayat 5. Yuk kita baca memory verses-nya. Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh Allah, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jelas bukan? Bahwa tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Jadi harus dibaptis Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati. Mari kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dan untuk kelahiran baru kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan masuklah ke dalam kami, Tuhan bersihkan kami, ampuni kami untuk semua dosa hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam kami, dan setiap orang dan anak Tuhan daripada Gereja Betani Jemaat Sangkakala, jemaat dan pengurusnya dan anak-anak sekolah minggunya, baptis Roh Kudus Tuhan. Tuhan terima kasih, juga setiap umat Tuhan yang Tuhan mau. Terima kasih dan syukur dalam nama Yesus Tuhan, hamba memberkati dan tumpang tangan atas mereka dan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh Roh Kudus, dan kami memohon segala yang terbaik bagi kami dan kesembuhan kalau ada yang sakit. Tuhan, mohon api Tuhan membakar semua sakit, penyakit, dan kelemahan pada mereka yang sakit dan pada kami yang sakit kalau ada. Dan kemudian kuduslah darah Yesus mengcover di tempat yang Tuhan suka dan perlu. Alam sorga kuasa ilahi terjadi, dan yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami semua telah sembuh yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami puji syukur dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ingat untuk jadi manusia baru. Ingatlah teladan Tuhan Yesus, tirulah itu. Tuhan memberkati.